Nah, Pak Prabowo ini menurut gue dia terbebani harus bagus. Karena kan temanya pertahanan keamanan. Betul. Dia sebagai Menhan, nggak cuti pula gitu kan. Jadi harus tampil bagus seolah-olah dia paling menguasai itu. Itu pertama, sehingga dia agak gugup dan sibuk menangkis-nangkis pertanyaan-pertanyaan. Iya, jadi dia sibuk nangkis-nangkis aja tuh Bang. Tangkis kanan, tangkis kiri gitu ya. Akhirnya justru beberapa kali tertangkap offside tentang Gaza misalnya, terus kemudian tentang Bung Karno yang ya kan itu zaman kemerdekaan ya pasti pesawatnya bekas semua ya. Nah tapi Anda ingin mengatakan bahwa Anies langsung berhasil merusak konsentrasi, ya. Skenario Prabowo di awal. Bahkan jangan-jangan skenario Ganjar juga, karena kan Ganjar tidak langsung main tuh, tapi ini langsung attacking football. Kemudian yang ketiga, dia terlalu sibuk nangkis Bang, sehingga terlihat sekali tidak independen. Tidak seperti Prabowo apa adanya di 2019. Makanya saya saran ke Pak Prabowo, mestinya dia mengundurkan diri aja. Kalau dia tidak ada jabatan, dia tampil luar biasa baik. Dia tampil luar biasa bagus sebagai Menhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Caras. Saya ada dua tamu yang istimewa. Satu sangat senior untuk sementara lah ya. Henry Satrio, satunya masih nom-nom mahasiswa Miki Sedek Huang. Kita bicara mengenai pembantaian kemarin. Kalau Anda setuju, kalau tidak setuju, apa judulnya kemarin itu? Silakan Henry Satrio. Kalau gue sih ngelihat kemarin debat yang memang satu-satu deh. Kalau Mas Anies kan tampil langsung bawa itu tuh ya, bawa punchline yang luar biasa tuh ke Pak Prabowo ya, tentang tanah 340.000 ya kalau nggak salah ya. Ya itu sebetulnya kan pernyataannya Pak Jokowi di 2019 ya. Kemudian Pak Ganjar ini diajak jadi temennya Pak Prabowo di awal-awal kan. Terus kemudian di ujung-ujung ditebalikin Prabowo sama Ganjar gitu. Tapi Ganjar lagi-lagi gimmicksnya oke sih. Jadi kemarin tuh bombernya menurut gue keren. Oh, nah, yang keren bombernya. Bombernya keren kemarin tuh. Jadi gayanya juga oke. Tapi gue kemarin sebelum saya bahas Pak Prabowo ya, menurut gue antara Ganjar dan Anies kemarin dua-duanya menampilkan performa yang luar biasa. Nah, Pak Prabowo ini menurut gue dia terbebani harus bagus. Karena kan temanya pertahanan keamanan. Dia sebagai Menhan, nggak cuti pula gitu kan. Jadi harus tampil bagus seolah-olah dia paling menguasai itu. Itu pertama, sehingga dia agak gugup dan sibuk menangkis-nangkis pertanyaan-pertanyaan. Iya, jadi dia sibuk nangkis-nangkis aja tuh Bang. Tangkis kanan, tangkis kiri gitu ya. Dan ya itu tidak diduga ya namanya penguasa kan. Sementara yang dua ini rakyat jelata ya, namanya rakyat bersatulah dia kan. Untuk apa namanya, bukan membungkam ya, membuat reaksi jelek atau reaksi negatif ke Prabowo itu besar kalau versi Kompas kalau saya nggak salah tuh. Jadi memang kemarin akhirnya dianggap tidak perform Pak Prabowo karena ekspektasi masyarakat ya yang sudah tinggi ke Pak Prabowo akhirnya tidak terbalaskan, walaupun sebenarnya Pak Prabowo kemarin sempat menampilkan aslinya gitu ya. Ini saya agak flashback ya. Caimin itu kan dia nggak perform waktu debat cawapres tuh kemarin ya. Dia sempat perform pada saat dia menampilkan ciri khas dia sebagai orang NU tuh. Sempat maju bercanda-bercanda, itu asik tuh. Nah Pak Prabowo sebetulnya ciri khas dia itu juga original. Jadi kalau bagus dia setuju, dia puji gitu ya. Tapi karena kemarin sibuk menangkis-nangkis,
akhirnya justru beberapa kali tertangkap offside. Tentang Gaza misalnya, terus kemudian tentang Bung Karno yang ya kan itu zaman kemerdekaan ya, pasti pesawatnya bekas semua ya. Nah tapi Anda ingin mengatakan bahwa Anies langsung berhasil merusak konsentrasi, ya. Skenario Prabowo di awal. Bahkan jangan-jangan skenario Ganjar juga. Oke. Karena kan Ganjar tidak langsung main tuh, tapi ini langsung attacking football. Nah, yang menjadi catatan saya ini sebelum ke Melki, kalau kemudian Prabowo, ini kan sudah 2 kali debat, dia tampilnya di bawah performnya dia. Itu begini terus, lama-lama bisa kalah duluan, apalagi kalau kemudian ada momentum politik yang membuat blunder luar biasa, berpengaruh ke elektabilitasnya, walaupun kalau dari perhitungan lembaga survei ya, namanya debat itu paling swingnya itu 1%, 2% lah per debat. Nah ini menurut saya yang harus diwaspadai oleh Prabowo Gibran ya. Kalau Mas Anies sih, menurut saya kemarin salah satu penampilan yang oke. Overall show kemarin itu seru banget. Menurut gue debat kemarin itu show-nya enak banget ditonton, gak bikin ngantuk, bahkan lucu ya. Karena ada omon-omon itu. Omon-omon. Jadi seru. Itu omon-omon sebenarnya. Ya, tapi ya itulah Prabowo kemarin ya. Silakan Bel. Oke. Melgi, Ya, Bang. sebelum Anda menjawab tentang omon-omon ya, Anda klarifikasi dulu lah kasus Anda di UI itu biar masyarakat tidak ini ya. Iya gimana sih teman? Iya, masyarakat tidak Ya. penasaran. Coba silakan. Ya, ini pertama kali juga diklarifikasi, Bang. Oke. Jadi pas 18 Desember 2023 saya lagi di Solo. Ya. Lagi aksi depan Balai Kota Solo. Oke. Aksi demokrasi membawa jagung gitu. Jadi selepas aksi tersebut saya buka Line, buka Twitter apa semua udah rame gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, rupanya tiba-tiba saya dapat info 18 Desember itu ada surat nonaktif di BEM UI atas nama saya gitu. Itu yang ngeluarin siapa? Yang ngeluarin wakil ketua, Bang. Wakil Ketua BEM. Wakil ketua BEM. Itu seangkatan sama lu? Seangkatan, Bang. Tadinya Hopeng, Bang kenapa, Bang? temenan deket. Emang dekat, Bang, wakil soalnya. Tapi kok dia tanda tangan Nah, dengan lu sih? jadi sebenarnya kalau di awal saya jadi ketua BEM UI Januari itu, saya buat peraturan BEM UI nomor 1 tahun 2023 Ya. tentang penanganan kekerasan seksual di lingkup BEM. Ya. Jadi kita pengen BEM itu punya lingkungan yang aman. Jadi waktu itu saya tambahin pasal bahwa semua terlapor kalau dia fungsionaris BEM UI, dia belum terbukti ataupun sudah terbukti gitu. Sampai kasusnya itu keluar putusan, dia dinonaktifkan sementara. Oke. Oh, senjata makan tuan. Ya. Oke. Agar menjamin BEM itu bisa independen Ya. menyikapi kasusnya gitu. Jadi per 18 Desember itu katanya ada masuk laporan ke BEM, terlapornya saya gitu. Padahal sebelum 18 Desember 2023 itu saya nggak pernah dengar sama sekali ada tudingan ataupun laporan atau bahkan tuduhan. Ini dari siapa ini? Seksual Dari di siapa? saya gitu. Nah, dari siapa kan saya pelapor sama korbannya nggak bisa disebut namanya, Bang. Tapi yang jelas ini internal UI dan internal BEM UI gitu. Ada yang melaporkan. Nah, karena saya merasa tidak pernah melakukan dan yakin betul tidak pernah melakukan gitu. Saya berpikir untuk ya udah ikuti aja prosesnya. Karena proses selanjutnya di Satgas PPKS UI. Saya nggak pernah tahu kronologi lengkap dan lain sebagainya sampai saya dipanggil Satgas PPKS UI 22 Desember. PPKS itu apa? Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, jangan sampai nanti SGIE ya kan? Saya goreng Iwan Dok. Gitu. Silakan. Jadi intinya Satgas PPKS UI itu Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual itu akhirnya manggil saya, Bang, 22 Desember 2023. Di situ saya baru tahu apa potongan-potongan kronologinya bagaimana, kira-kira pelaporannya bagaimana gitu. Nah, ketika saya dipanggil saya baru tahu semua dan saya semakin yakin tidak melakukan gitu. Jadi kalau berdasarkan janjinya Satgas PPKS UI, minggu ini atau minggu depan keluar putusan, jadi ditunggu aja, Bang. Gitu. Oh, jadi lo nggak bisa menjelaskan nih laporan dari mana, dari fakultas apa? Nah, karena saya nggak mau melanggar etik dan melanggar hukum, Bang. Oh. Biarkan peraturannya yang membuktikan. Tapi jabatan sebagai ketua BEM sebenarnya sudah berakhir juga. Emang udah berakhir, Bang. Jadi 18 dinonaktifkan, harusnya 22 Desember udah kelar. Oh, 3-4 hari. 3-4 hari. Cepat banget. Iya. Oke, Bro Henry, jangan sampai itu saja sudah selesai kan klarifikasinya kan? Oke, silakan Anda mengobservasi debat kemarin. Secara Debat kritis, kemarin. bertanggung jawab, netral, sesuai dengan semangat mahasiswa. Siap.
sepakat sama Bang Henry bahwa debat tadi malam seru banget. Ya. Dan itu memang seharusnya debat begitu. Ya. Serang, keluar esensi debat, saling desak-mendesak. Karena memang debat seharusnya begitu, Bang. Ya. Kalau debat itu nggak ada desak-mendesak, nggak ada serang-menyerang, itu berjoget namanya. Bukan berdebat, Ya. gitu. Jadi menurut saya itu debat udah paling seru. Dan tadi malam menurut saya Pak Anies menguasai materi dengan baik. Ya kelihatanlah dia sangat mengerti kerjasama selatan-selatan dan lain sebagainya, konteks menjawab, pertahanan, diplomasi pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya gitu. Lo boleh duduk kok. Kalau Pak Ganjar menurut saya menguasai forum kemarin dengan baik sih. Debat itu dikuasai bagaimana bisa penguasaan dirinya maksimal gitu. Dia juga Cantik tuh bisa Ganjar kemarin. bisa memosisikan diri dengan baik Bang Ya. menurut saya. Sementara Pak Prabowo menurut saya tidak bisa menguasai diri dan emosi dengan baik. Ya. Gitu. Jadi kemarin kehilangan gemoynya itu, Bang. Gitu. Oh. Jadi selama ini kalau publik melihat Pak Prabowo itu gemoy, Pak Prabowo itu tidak pernah saling serang dan lain sebagainya, entah mungkin dia kemakan sama senjatanya Pak Anies dan lain sebagainya, dia malah ikut-ikutan menyerang, dia malah ikut-ikutan terbawa emosi. Pak Anies belum selesai menyebutkan jumlah lahan yang dikuasai, itu pun salah. Tidak seperti itu Pak Anies, Ya. gitu, dan lain sebagainya. Jadi kelihatan bahwa dia tidak bisa menguasai dirinya dan emosinya dengan baik. Padahal kalau sebelum debat saya berpikir Pak Prabowo akan menguasai debat. Oh. Karena topiknya pertahanan, keamanan, geopolitik, hal-hal yang seperti Pak Prabowo paham lah. Namanya tentara perwira tinggi pasti ada Lemhanas dan kawan-kawannya yang mengajarkan gitu kan. Tapi konteksnya kemarin sepertinya Pak Prabowo itu kalau pakai teori hukum, Bang Refli ini setahu saya dia berfokus pada teori pembenaran kekuatan negara. Jadi seakan-akan negara itu selalu pakai power gitu. Padahal ada yang namanya diplomasi, ada yang namanya demokratis dan lain sebagainya. Dan bahkan berkali-kali mengatakan bahwa yang lemah akan ditindas gitu. Seakan-akan negara ini harus terus-menerus menunjukkan otot kekuasaan. Nah ini yang saya kritisi karena sebenarnya menjadi pemimpin itu tidak harus selalu menunjukkan otot kekuasaan gitu. Seperti halnya kita kan negara hukum bukan negara kekuasaan. Gitu. Yang tidak dikatakan Prabowo adalah kita bukan anak kecil Mas Anies. Itu tidak dibilang sama dia kan. Ya, ya, ya. Tapi Bro Henry, Ya. Anda kan angkatan Sven Frey juga, masih tahu Sven Frey? Apa Yang tuh? pernah mengalahkan Rudi Hartono. Oh, saya dengar aja. Hah? Belum lahir gue. Belum lahir ya, tapi pernah nggak dengar cerita itu bahwa Sven Frey itu pernah mengalahkan Rudi Hartono di perhelatan Piala Thomas justru di Indonesia. Oh, iya, iya, iya. Padahal Rudi Hartono Waktu itu 8 kali pemenang All England. dia 7 kali berturut-turut, kemudian dikalahkan Sven Frey, kemudian ke-8 dia mengalahkan Lim Swee King. Apa yang saya katakan adalah Rudi Hartono dikalahkan di Istora Senayan. Ini ibarat Ini gue Prabowo. paham nih, gue paham pokoknya. Ya kan? Anda bisa nangkap nggak kira-kira ya? Ya, nangkap. Nah, coba jelaskan. Kok bisa ada seorang Menteri Pertahanan bicara tentang pertahanan, tapi kemudian bahkan dengan Ganjar pun dia tidak bisa unggul. Ya, ini ada beberapa poin, Bang Refli. Yang pertama, dia terbebani itu tadi. Sebagai Menteri Pertahanan yang tidak cuti, dia harus tampil luar biasa. Karena topik ini topik dia. Kalau sampai dia tidak tampil luar biasa kan malu juga. Kemudian yang kedua, mungkin dia juga tertekan akibat pertemuan dengan Pak Jokowi sebelumnya. Kan kita nggak pernah tahu itu pertemuannya apa. Ya. Yang jelas ada anaknya Pak Jokowi di belakangnya dia kan. Yang makan-makan itu ya. Nah, yang makan-makan sampai hari ini saya juga nggak ngerti kenapa kalau pejabat makan-makan harus spill foto, gue nggak ngerti itu. Itu saya nggak paham di mana itunya tuh. Iya. Kemudian yang ketiga, dia terlalu sibuk nangkis Bang, sehingga terlihat sekali tidak independen. Tidak seperti Prabowo apa adanya di 2019. Makanya saya saran ke Pak Prabowo, mestinya dia mengundurkan diri aja. Kalau dia tidak ada jabatan, dia tampil luar biasa baik. Dia tampil luar biasa bagus sebagai Menhan. Kalau saya mengusulkan mengundurkan diri sebagai capres saja malah lebih tenang dia. Gitu ya? Tidak akan berdebat lagi Oh, ini pasti asas kesehatan. Kayak terus ya, terus kan. Memang kesehatan nomor 1 bro. Nomor 2 Ganjar, nomor 3 Prabowo. Nomor 2 Prabowo, nomor 3 Ganjar. Nah, terus kemudian yang selanjutnya saya lihat itu, sehingga karena dia tidak independen, jawabannya kosong bang. Jadi ini seperti jawabannya orang Eptanas ngisi Eptanas tuh zaman lo UN ya. Jadi Indonesia harus kuat, pertahanan harus kuat, tidak non-blok. Kita harus memperkuat gitu-gitu terus gitu. Jadi jawabannya tuh bukan dia gitu. Jawabannya seperti masa P4 dulu ya. Ya, bahkan dia tidak bisa, kan dia bilang Mas Ganjar itu datanya keliru, Mas Anies datanya keliru. Itu dia tidak
menyebutkan kelirunya di mana. Jadi data yang benarnya apa gitu? Ya, kita kan pengen tahu juga ya. Iya. Nah, itu dia. Terus sama saja dengan orang diskusi mengatakan kalau diskusi itu jangan sepotong-sepotong. Ya. Kita nggak ngerti yang tidak sepotongnya yang mana. Nah, yang mana? Silakan. Nah, terus selanjutnya dia ini suka sekali dengan kalau di komunikasi itu throwing the body ya, buang body gitu, buang ke Sri Mulyani, nyalain COVID, Menteri Pertahanan sebelumnya gitu ya. Nah, tapi saya menilai ada satu hal. DPR katanya sudah menyetujui. Nah, pokoknya begitulah. Tapi Pak Prabowo itu gaya otentiknya masih terlihat kemarin, walaupun tidak full. Jadi artinya Prabowo itu dia memang tidak politis. Jadi dia memang kepentingannya untuk show, ya dia mengerti itu. Jadi kalau ada usulan Ganjar bagus, dia setuju. Satu buku. Dengan Mas Anies juga kalau ada yang bagus, dia setuju juga. Nah itu gayanya Prabowo dari 2014 dan 2019. Sayangnya memang tidak terekspor dengan baik tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga memang akhirnya masyarakat menilai dia, wah ini kok kosong nih jawabannya. Kelihatannya yang agak bodoh ini pelatihnya kayaknya ini. Pelatihnya siapa tuh ya? Nggak tahu, pelatihnya itu ngasih taktik Anda rangkul Ganjar, Nah, gebok Anies, kan begitu? Nah, kira-kira Taktik begitulah. awalnya. Padahal itu kan bukan permainan Prabowo itu. iya itu bukan pertanyaan Prabowo. Jadi ya itu menurut gua dia terlalu terbebani tuh dengan harus tampil baik. Apalagi ada pendukungnya yang kata ketua KPU tidak patut mengganggu moderator itu kan. Siapa namanya? Siapa itu namanya ya? Si orang PSI itu. Grace Natali itu ya. Walaupun saya sih ngerti juga, kan kata ketua KPU harusnya lapor ke LO, nanti biar LO yang menyampaikan ke moderator. Ya. Tapi kan itu prosedur, proses. Ini kan PSI kan instan. Kalau diajarin sama ketuanya, aja kelamaan. iya, makanya jadi saya agak oke, mungkin ini caranya PSI itu yang instan-instan, jadi langsung aja. Masalah kemudian nanti dia dicekal gitu, nggak boleh nonton lagi, itu masalah belakangan. Yang penting dia sudah berperan lah dalam debat ini. Uang tambahan ya. Tidak ada satupun data yang bisa dibantah. Tidak ada satupun data yang bisa dikemukakan. Tadi anak buah dia, tim sesnya juga, Natalius Pigai mengatakan, kita itu kekuatan 13 dari sisi militer, dari 100-an negara. Itu dia baca detik. Saya tanya, sebelum Prabowo berapa? Nggak tahu kan? Iya. Tapi menarik sekali seorang Menhan yang sudah 4 tahun lebih tidak ada hafal satu data pun, tidak ada bisa menunjukkan otot dari pertahanan kita gitu. Gimana? Padahal yang saya tahu tuh dia kalau ngobrol asik loh. Ya. Nah, mungkin dia nggak ngelihat ini sebagai ngobrol-ngobrol ya. Ya itu tadi. Sorry. Nah. Ya sebenarnya satu mungkin itu pertanda bahwa emang Pak Prabowo tidak diciptakan untuk debat, Bang, kalau menurut saya gitu. Oke, dia diciptakan untuk jadi anggota militer yang baik mungkin. Gitu. Menurut saya gitu. Jadi Pak Prabowo ini tipikal, kalau menurut saya tipikal militer yang menjalankan perintah dengan baik, gitu aja. Jadi dia tidak punya kemampuan yang baik untuk kemudian bisa mengingat data dengan maksimal gitu misalnya, ataupun dan lain sebagainya. Padahal Pak Ganjar sudah persilahkan kan, ya. Kalau mau ada staf bantu silakan. Tapi dia tidak menggunakan hal itu dengan baik juga. Jadi kalau saya lihat mungkin memang keterbatasan ini itu dan lain sebagainya. Yang kedua, mungkin waktu itu, sorry sebentar. Ya, mungkin waktu itu, waktu ditantang tuh kan, silakan kalau ada staf yang mau datang. Itu mungkin pada saat Pak Jokowi nonton, dia telepon tuh atasannya Pak Prabowo, Menko Polhukam, lagi duduk di sebelah, nggak mungkin bantuin kan? Jadi nggak mungkin. Dia nggak bisa bantu, Bang. Iya. Dan itu mungkin juga grogi gara-gara ada atasannya secara ini mungkin ya. Bicara tentang pertahanan dan keamanan, apa sekarang? Jangan-jangan ya. Tapi ada anak bosnya itu yang menurut saya lebih berperan bikin deg-degan tuh anak bosnya. Oh, yang belakang. Yang ada di belakang. Samping dan belakang. Itu deg-degan ya. Gimana? Sorry, Bang. Yang kedua ini kayaknya kalau menurut saya kebiasaan nggak transparan, Bang. Kayak gitu. Jadi kalau ngomong data-data jadi nggak begitu penting bagi dia mungkin. Makanya langsung kita duduk aja berdua nih. Kita duduk aja berdua di tempat yang Pak Anies suka, kita sampaikan datanya dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan dengan pola-pola seperti ini kan satu, ini kan pola militeristik, Bang. Gitu kan pola-pola patriarkal ya, patronase kan. Kamu cari tempat ngobrol. Itu kan pola-pola aparat kepolisian ataupun TNI kalau manggil mahasiswa kan sebelum aksi gitu kan gitu, Bang. Ngobrol aja yuk sebelum aksi gimana. Jadi pola-pola militeristik ini nggak bisa hilang. Kedua, kebiasaan nggak transparan. Jadi
kalau dibilang, wah itu kan datanya sudah disepakati di Komisi 1 oleh semua partai pengusung Pak Anies. Nyatanya di Komisi 1 pun waktu itu nggak dibuka kan datanya gitu. Dibilang rahasia negara dan lain sebagainya. Jadi kayaknya ada kebiasaan. Katanya orang Komisi 1 tuh satuan 3 nggak bisa dibuka. Satuan 1 bisa, satuan 2 bisa, satuan 3 nggak bisa dibuka. Dengan alasan itu barang kan akan dikemanakan. Katanya ada aturan MK yang nggak boleh. Nanti kita bawa lah itu. Sebenarnya tidak boleh sampai satuan 3 dalam hal pembentukan kebijakan. Oh. Bukan tidak boleh dibuka. Iya. Kita orang kecil Mas Ane. Oke. Kalau di luar negeri saya membayangkan di Amerika. Wah itu bisa hancur lebur tuh Prabowo. Sebenarnya Ganjar dan Anies masih sangat Indonesianis, sangat Indonesia lah. Ya. Kenapa? Dia tidak betul-betul menggebuk aroma KKN, misalnya di dalam pengadaan senjata, ya kan? Alutista, kemudian ada middleman, ya kan? Ada perusahaan yang kira-kira terafiliasi, ada food estate yang gagal, yang singkongnya tak ada. Ya. Nah, ini kan kalau di luar negeri ini. Menjadi bahan yang luar biasa karena ini bicara good governance, tapi tiba-tiba Jokowi beda lagi ngomongnya. Tidak boleh menyerang pribadi, tidak boleh ini, tidak boleh rahasia negara. Iya kenapa sih? Pak Henry. Iya menurut saya Presiden nggak usah komentar lah ya. Presiden tuh kan itu kalau didengar aparat kan repot itu ya. Jadi seperti mudah-mudahan itu bukan instruksi untuk mengubah format debat ya. Karena kan sebetulnya kalau Mas Gibran tuh udah dilindungi kan, sekarang nggak boleh singkatan-singkatan lagi. Harus jelaskan. Nah itu kalau Pak Presiden komentar, menurut saya sih kebablasan ya. Tapi kan dia udah biasa cawe-cawe ya. Jadi mungkin ya udahlah udah kepalang basah juga gitu kan. Jadi diterusin aja cawe-cawenya. Tapi mungkin ya. Kemarin itu waktu menonton debat, Pak Jokowi tuh ingat sesuatu gitu pada saat dia melihat Pak Prabowo. Oh iya ya, ini yang saya kalahin 2 kali waktu itu. Ya begini ini penampilannya. Jadi Bang Refli, kalau Pak Jokowi itu adalah kita, dan demi kemajuan Indonesia, kita harus memilih yang lebih lagi dari Jokowi, gitu kan? Yang lebih dari kita. Ya kan nggak mungkin yang udah kalah 2 kali dong. Nah itu mungkin dia berpikir ini kalau 2 kali kan udah latihan. Nah, jadi ya begitulah. Jadi menurut saya sebetulnya yang saya sayangkan ya, Pak Prabowo harusnya bisa tampil lebih baik dari itu. Karena dia ada genuine yang menurut saya seru tuh dia. Dia bisa muji, bisa menghargai orang lain dan lain-lain. Tapi kemarin itu nampaknya tidak gitu. Nah makanya ini nanti debat keempat dan kelima, kita akan lihat apakah KPU masih independen. Karena ini kan ditegur Pak Jokowi, menurut saya sih. Tadi kan saya bicara Svenpri yang lebih tua. Saya bicara Ricky Subagio aja lah yang lebih muda. Kan saya udah ngikutin. Ricky itu kelihatan mukanya inosen, tapi dia suka merusak konsentrasi dengan cara adalah ketika dia mau menerima servis, tiba-tiba orang sudah siap mau servis, dia nggak jadi. Dia minta lah muka. Itu gaya Ricky. Nah, ini sehebat apapun persiapan Pak Prabowo, kalau dia tidak tahan emosi dengan Anies, karena kalau saya lihat dia lihat Anies pun sudah jengkel. Iya, dia kesel dia kelihatannya. Iya, dan kan diungkapkan juga oleh tim suksesnya gitu. Jadi saya menganggap kok seperti maju kena mundur kena jadinya. Kemarin itu begini ya, Bang Refli, orang tim-tim di belakang capres ini juga menentukan menurut saya. Mas Anies ini kan ada Syauqi ya, kemudian juga mungkin ada jenderal-jenderal lainnya gitu ya. Terus Ganjar ini selain ada Pak Mahfud, ada Andi Wijayanto, ada Andika Perkasa. Sementara mungkin Pak Prabowo ini di belakangnya semua banyak, cuma takut juga ngasih tahu menteri kan. Jadi gimana cara ngasih tahu menteri ini ya? Nah itu mungkin agak terbata-bata tuh. Nah apakah kemudian beban rebound ini harus ke Mas Gibran? Nah ini saya nggak tahu juga. Tapi memang kalau ngelihat penampilan kemarin ya, itu kalau gitu terus bisa kalah duluan itu beneran deh. Gimana kalau Gibran kita adu saja sama Anies sekalian? Siapa tahu dia bisa kalahkan, bisa revenge gitu ya. Iya. Biasanya kalau perguruan tinggi itu kan begitu. Perguruan tingginya kalah, adiknya maju. Kalaupun kalah tetap jadi pahlawan dia. Gimana? Iya. Acak formatnya. Ya agak lucu juga sih dan nggak perlu juga sebenarnya seperti itu. Oke, Melki coba saya ke Melki Bang. Silakan. Gimana Bang? Soal apa nih Bang? Soalnya makin lama saya makin ngawur sama Henry Satria. Ya.
Ya sebenarnya coba gimana Anda Bang? cari hal yang wise dari perdebatan tersebut dan prediksi Anda ke depan sebaiknya apa? Termasuk prediksi mengundurkan diri itu bagus juga ya. Coba. Iya, boleh juga tuh. Sebenarnya itu boleh nggak sih iya. mengundurkan diri harus bayar denda ya? Gak apa-apa lah ya rakyat bayar denda ya, bantuin dia. Ya misalnya koin untuk Prabowo gitu. Biar mundur gitu Bang. Nggak maksud Kalau dia gua kan, mundur, nggak ada masalah. nggak bukan harus Kan masih ada 2 calon. nggak ada denda di KPU kalau ada yang mundur kalau saya nggak salah. Oh ya, sorry mas. Nah, bisa dibantu ya. Oke, ya, oke. Yang jelas sebenarnya debat tadi malam itu menunjukkan debat itu bagaimana seharusnya kalau menurut saya gitu. Kalau debat itu jaim, debat itu malah fokusnya hal-hal yang normatif, itu nggak debat. Karena nggak ada lagi sih forum masyarakat itu bisa melihat 3 calon pemimpin itu bagaimana bertarung gagasannya selain debat kan. Mau disatukan lewat forum adu gagasan BEM UI, kemarin 3-3-nya nggak datang gitu kan. Kita mau ngasih kajian pun nggak datang. Satu datang, mau datang. Mau datang Bang. Tapi 2-3 Dua-tiganya nggak mau, jadi kan susah kan untuk tiga-tiganya. Oh gitu Bang, ya. Satu datang, 2-3 nggak mau datang. satu datang, 2-3-nya nggak bisa, jadi kita nggak jadi bikin forumnya kan Bang. Karena mau adu gagasan gitu. Susah juga waktu itu. Jadi emang nggak ada forum lain bagi masyarakat untuk menilai 3-3 gagasan ini bertarung kecuali di debat. Jadi seharusnya memang debat seperti itu, saling serang, saling desak, saling minta pertanggungjawaban langsung di tempat soal data-data dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kalau debat 4-5 kayak gitu lagi, atmosfernya itu baik banget buat masyarakat sebenarnya. Untuk bisa menilai kemampuan mereka menghadapi situasi krisis, kemampuan mereka untuk segera menjawab persoalan-persoalan yang baru muncul, gitu. Itu penting banget. Yang kedua, tapi yang buruk dari debat kemarin outputnya memang respon Pak Jokowi. Karena sepakat sama Bang Hensat itu nggak penting. Jadi nggak perlu lah, kayak misalnya kita di kampus, ada 3 calon ketua. Jadi UI juga ada 3 calon ketua BEM Bang, habis saya gitu. Mereka ini habis berdebat. Nggak mungkin mereka habis berdebat saya bilang nggak usah serang personal apa segala macam gitu. Karena bagi saya pemimpin itu selalu personalnya Bang. Iya, dulu ada calon presiden Amerika Serikat namanya Jerry Hart. Masyarakat Amerika Serikat itu biasa tidak peduli soal misalnya katakanlah affair dia. Ya. Tapi begitu dia mau jadi calon presiden, Dibuka. Karena itu bukan black campaign tapi negatif campaign. Betul. Kan faktual itu. Iya. Gitu. Dan kepemimpinan itu emang soal personal, soal karakter, soal etik, soal bagaimana bisa menghadapi situasi krisis dan lain sebagainya. Jadi itu harus harus bisa teruji juga lewat debat gitu. Hal-hal personal tadi. Yang ketiga, yang terakhir, menurut saya itu masih kurang gigit lah, Bang. Masih biasa banget itu sebenarnya. Iya, makanya saya katakan tadi kan, Amerika udah habis itu, dicacah itu soal middleman, betul. pembelian senjata. Iya. Ketika Dia tidak dijawab semua itu tentang middleman. Dari awal udah kelihatan Bang, pas penyampaian visi misi Anies pro Palestinanya kelihatan. Cuma masalahnya begini, Ganjar juga kalau di begitu. Amerika kan dilindungi undang-undang. Orang mau menyampaikan apapun kan dilindungi. Tidak boleh orang dipenjara karena ngomong. Di kita Tapi harus Fathia kemarin. diadukan ke polisi jadinya. Ya, tapi Haris Fathia kemarin boleh tuh jadi jurisprudensi ya. Bahwa kalau kita berpendapat. Anda mikir nggak karena menjelang pemilu ya? Ya itu masih biasa banget lah Bang. Karena kalau saya jadi Pak Anies ataupun Pak Ganjar, itu di visi misi udah kelihatan. Pak Ganjar pertama langsung bilang politik kita dekolonialisasi. Gitu. Ya. Pak Anies langsung sampaikan bahwa kita pro kemerdekaan Palestina gitu. Ya. Pak Prabowo tidak menyampaikan itu. Ya. Dan bahkan menyampaikan benar-benar soal Palestina terlalu banyak begitu kan. Jadi bahkan soal Palestina nggak dicacah habis. Soal Rohingya gitu tidak dibahas dengan maksimal gitu. Sebetulnya saya paham juga apa yang dimaksud Pak Prabowo. Jadi kan memang kalau negara kita kuat, ini kita bisa melakukan diplomasi apapun. Ya, saya memahami itu maksud Prabowo mungkin ke situ tuh. Tapi memang dia gagal menjabarkan lebih panjang aja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Eptanas, apa yang Anda lakukan supaya membuat negara Indonesia ini dipandang di seluruh Indonesia? Jawaban Pak Prabowo hanya pertahanan Indonesia harus kuat. Harusnya dia dijabarkan lebih banyak lagi. Gitu loh Bang Refli. Ini bukan saya menurut saya ada yang positif juga kemarin penampilan Pak Prabowo walaupun tidak sebanyak Mas Anies dan Pak Ganjar gitu ya. Memang kemarin kurang omon-omon ya. Ya, tapi kelebihan dia memviralkan omon-omon itu. Ya. Hebat dia. Bisa kalah desak Anies sama omon-omon. Ya, itu emang sengaja apa gimana sih Bang? Kan tadi omong-omong harusnya ya.
Apa gara-gara G-nya itu udah ke Gibran dan ke Ganjar makanya dia Dia pikir mungkin bahasa Bugis ini. Kalau bahasa Bugis kan ikan, Ikang, ya. Omong, begini. Lo kan Bugis malah? Enggak bang, Bukan ya? bukan. Kalimantan kita. Oh Kalimantan ya. Bro Henry ya. Ya, saya Pak. Saya agak bingung. Ke depan mau dipaksa-paksakan kayaknya Anies tetap unggul debat. Ibaratnya gini lah. Seperti pemain bulu tangkis, kelasnya itu beda. Ya. Sepakat nggak seperti ini? Iya. Kalau misalnya dia kalah, itu kalah tuh udah apes banget lah kira-kira. Ya. Gitu. Anies juga pernah masuk dalam menit-menit kelam, Bang. Iya. Jadi waktu di debat pertama di awal-awal itu dia gugup tuh tampilnya. Ya, karena pertama. Ya, makanya saya bilang ini ada menit-menit kelam juga. Jadi maksud saya, walaupun Anies unggul, tapi dia harus terus latihan. Terutama dia punya pekerjaan rumah, Caimin itu. Caimin kalau bisa udah tampil sebagaimana dirinya aja lah. Nggak usah terlalu banyak selepet-selepet itu. Dia sendiri gue yakin bingung tuh sama selepetnya, makanya dia agak bingung tuh. Ya, maksudnya dia perbaiki. Selepet nomik. Ya. Karena dia wakil presiden. Ya. Dia nggak ngomong selepet nomik gitu. Nah, itulah dia makanya menurut gue. Dan Mas Anies menurut saya harus waspada dengan kemampuan Ganjar. Kemarin menurut saya wajar kalau beberapa orang menganggap Ganjar punya plus point. Ada dua faktornya. Yang pertama, Ganjar tahu kapan untuk ngekick gitu ya. Nggak langsung dari awal gitu. Terus kemudian yang kedua, dia punya gimmick bagus juga. Dan berani ambil resiko. Sama seperti yang pertama, yang kemarin juga dia berani ambil resiko. Dia serang Prabowo. Tapi kalau begini terus, memang seharusnya yang masuk putaran kedua itu 01 sama 03 sih. Iya, kalau kita bicara berdasarkan polling debat ya. Ya. Tapi kalau berdasarkan money politik ya itu mungkin agak beda. Ya. Wah, ada tukang bakso. Oke. Begitu ngomongin money politik langsung ada tukang bakso. Dari Huang dulu, closing statement di Aracana itu bisa 3 jam. Ya, silakan. Anda kasih catatan-catatan, terutama untuk debat ke depan seharusnya seperti apa? Satu ya, kita berharap KPU, Bawaslu tetap fair, independen, jujur dan adil. Karena jadi KPU dan Bawaslu penyelenggara pemilu ini jangan menganggap ini sekedar momen seremonial 5 tahunan. Harus dianggap ini sebagai amanat penting ya untuk membuat wadah sirkulasi kepemimpinan bangsa. Jadi yang paling penting sebenarnya KPU, Bawaslu dan penyelenggara pemilu itu harus bisa netral, independen, jujur dan adil. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti kemarin, misalnya Grace Natali dan Isyana Bagus Oka itu mendatangi moderator, itu tidak ditegur. Ataupun kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Batam kemarin misalnya, itu malah tidak ada perlawanan balik gitu. Bagi saya itu ada sebuah kesalahan besar kalau Bawaslu dan KPU, pokoknya penyelenggara pemilu lah. Ya. Di Batam soal Itu Bang, pasang banner di Welcome to Batam. Oh iya, jangan bilang Batam doang, tapi Welcome to Batam. Welcome to Batam. Ini seperti itu. Jadi termasuk soal penyelenggaraan debat. Jadi jangan sampai, betul kata Bang Ensar, kalau Pak Jokowi sudah bersabda seperti itu, jangan sampai tiba-tiba kita ini kan ada himbauan KPU jangan selang personal gitu. Karena personality itu penting untuk bisa menguliti ini calon pemimpin pas atau enggak. Yang kedua, jangan menghindari bahasan-bahasan yang saya rasa harus dibahas lah dan dan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat normatif. Karena masyarakat itu butuh betul-betul dibuka mata dan telinganya, mana yang betul-betul bisa menyajikan gagasan dan tidak. Jadi jangan terlalu sering normatif lah buat ketiganya gitu. Jadi saling serang aja, jangan jaim, karena memang begitu yang isi debat. Jadi kalau ada desakan, kalau ada hal-hal serangan dan lain sebagainya, memang begitu debat. Jadi jangan merasa tersinggung ataupun ingin mengeluarkan gagasan-gagasan yang normatif. Yang terakhir yang paling penting sebenarnya jangan sampai kemudian masyarakat itu tidak memandang debat itu penting gitu. Karena bagi saya cuma di debat kita bisa melihat ketiganya bertarung gagasan dan paling penting memang soal gagasan. Jadi kalau mau soal money politics dan lain sebagainya itu lain soal, tapi memang soal gagasan itu yang harus jadi faktor paling penting bagi masyarakat. Begitu Bang Refli. Oke, silakan Bung Henry Satrio. Ya. Oke. Ini saya closing juga ya. Iya dong. Kalau tidak closing kita bisa pulang. Saya sebetulnya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa jangan serang personal. Hanya saja memang KPU sekarang pekerjaan rumahnya harus mendefine apa itu serangan personal. Kalau ada yang kaitannya kemarin tentang tanah, mungkin Mas Anies hanya mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Gitu ya. Jadi KPU kalau memang setuju dengan proposalnya Pak Jokowi harus menjelaskan apa itu serangan personal. Kemudian yang kedua,
menurut saya buat Mas Anies dan Mas Ganjar, jangan mempermudah jalan kemenangan untuk Prabowo Gibran. Jadi artinya memang harus berjuang sebagaimana caranya luar biasa kerasnya gitu ya. Harus dicegah untuk tidak melenggang mudah. Mengerti kami bahwa yang dilawan ini adalah penguasa. Sehingga saya juga belum menemukan alasan bahwa Jokowi, Prabowo, Gibran itu tidak akan memaksakan satu putaran. Tapi kalau Mas Ganjar dan Mas Anies berjuang untuk mencegah itu, saya yakin Mas Anies dan Mas Ganjar. Ya, harus berusaha mencegah supaya jangan kemudian mempermudah jalan untuk satu putaran. Jadi bersama-sama lah. Nah, kemudian ini kan yang kita hadapi kan penguasa ya. Maka rakyat juga harus disadarkan bahwa jangan hanya melihat sebuah demokrasi seperti yang kita harapkan, tapi pada saat penguasa bertarung, maka keinginan dia adalah berkuasa lagi dan lagi, gitu ya. Dan besok misalnya pertarungan antar cawapres lagi-lagi Mas Caimin dan Pak Mahfud itu jangan melihat Gibran adalah Gibran, yang harus dilihat itu Pak Jokowi ada di situ. Ini kan Pak Jokowi luar biasanya, Bang Refli, harus kita akui. Dia itu kita dorong-dorong, kemudian kita kritik-kritik gitu ya. Itu tenang aja. Gayanya tetap dengan seperti itu, putih hitam, biasa aja ketemu orang dan lain-lain gitu ya. Nah itulah itulah hebatnya Jokowi yang tidak bisa dilupakan. Tapi memang begini, ini pekerjaan rumah buat Bang Refli. Tadi kan dia nanya terus ya. Pak Jokowi ini kan simbol nih sudah jadi. Siapa nih yang bisa mengalahkan Jokowi? Nah ini simbolnya per hari ini menurut saya belum terlihat. Ada gerakan yang namanya gerakan perubahan. Satu lagi gerakan penyempurnaan. Tapi apakah gerakan ini cukup besar untuk mengalahkan Jokowi? Itu jawabannya ada di tangan rakyat. Karena waktu itu Soekarno besar datang orde melawan simbol ini, kalah dia. Muncul Soeharto, datang lagi demokrasi, Megawati Soekarno-Putri tokohnya, kalah Soeharto. Kemudian sekarang muncul Jokowi. Nah ini arus perubahan, arus penyempurnaan ini siapa nih yang bisa mengalahkan seorang Jokowi? Kalau per hari ini gerakan perubahan itu sudah ada. Tapi apakah kemudian cukup kuat untuk mengalahkan Jokowi? Ya, sambil kita dengarkan batuk-batuknya ya sekarang, itu kita harus memikirkan juga siapa kira-kira yang bisa mengalahkan itu. Apakah Anies, apakah Ganjar? Kita tunggu saja. Tapi saya harapkan seluruh rakyat Indonesia memahami bahwa ada kekuasaan yang harus dihentikan dan kita mulai sebuah lembaran baru untuk Indonesia. Oke, luar biasa ya. Henry Satrio ini kelebihan komunikasinya adalah antara serius dan omon-omon itu agak bingung kita ya kalau kita tidak serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.